Salam sahabatin, salam satu komando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan berarti saya menggurui. Kita wajib saling mengingatkan. Di berita-berita televisi, di mana-mana, di koran dan di media apapun, kita banyak mendengar tentang virus yang sangat membahayakan, yaitu virus COVID-19 atau COVID-19, Corona. Sebenarnya virus ini sudah sangat lama berada, tetapi baru tahun 2020 ini virus ini merajalela. Saudaraku, kita wajib percaya, tetapi kita juga wajib percaya kepada Allah, bahwa Allah menurunkan satu virus pasti dengan obatnya. Yakin kepada Allah. Instruksi dari Badan UNICEF dan WHO seperti dikatakan, untuk pencegahan virus COVID-19 ini, yang pertama diberitahukan COVID-19 hidup kalau nempel di tangan kita ini, kekuatan hidup nyawanya adalah 10 menit. Ingat, di tangan kita ini 10 menit. Jadi kalau lewat dari 10 menit kita boleh bersalaman biasa. Ingat, 10 menit. Kalau di kain seperti ini, COVID-19 itu bisa 9 jam. Jadi disarankan kalau kita sudah bersentuhan atau terpapar di kain atau baju, kita wajib mencucinya. 2 jam saja dijemur di terik matahari, itu sudah terbebas, aman. Yang ketiga, COVID-19 menempel di logam ataupun di HP ini yang ada logamnya, seperti ini. Ini waktu hidupnya lebih lama, yaitu 12 jam. Makanya disarankan jangan pernah pinjam HP atau pinjam logam atau minta uang kepada orang lain. Tangan di bawah itu lebih hina. Betul? 12 jam. Jadi caranya dengan cuci tangan plus sabun ini. Harus. Kita harus dengan sabun. Itu baru aman. Ingat, 12 jam. Disarankan kita sering berkumur-kumur dengan air hangat plus garam aja 1 sendok. Kumur-kumur. Nah, ini airnya. Kita air hangat, kasih garam, kita kumur-kumur. Insya Allah menjaga stabilitas. Yang keempat, perlu diketahui bahwa COVID-19 hidup di temperatur 26 sampai 27 derajat Celcius, berarti dingin. Solusinya, kita berjemur dan minum air hangat. Seperti itu. Seringlah berjemur di matahari. Dan ingat, berolahraga atau jenis apa yang terpenting terkena terik matahari. Cukup 1 jam saja sudah menghilangkan gejala itu. Disarankan jauhi makanan-makanan dingin seperti es krim dan makanan dingin lainnya. Mulai detik ini, setelah melihat video ini, hindari makan makanan yang dingin, apalagi dingin sekali. Jangan. Dan perlu diingat, ini hanya saran. Banyak orang menggunakan masker. Itu sebenarnya apabila kita terkena virus dinyatakan positif, baru kita menggunakan masker. Bukan berarti kita menggunakan masker sebelum kena virus. Karena yang pasti virus COVID-19 itu tidak ditularkan melalui udara, tidak ditularkan melalui pernapasan. Tidak. Itu menurut instruksi UNICEF dan WHO. Dan jelas mereka tenaga-tenaga ahli kesehatan. Seperti itu. Terkecuali Anda dinyatakan terkena virus atau lagi sakit, jenis penyakit apapun, pilek, batuk, asma dan lain-lain,
itu disarankan menggunakan masker. Nah, pertemuan kali ini, ingat, jangan lihat virus saya. Ini virus, tapi virus Versia, bukan COVID-19. Kalau ini bahan dari abah saya, nggak akan saya berikan. Ini dari guru saya. Ya, kalau ini dari buyut saya, ini bacaan. Jadi nggak mungkin saya berikan. Yang akan saya berikan adalah bagaimana caranya membuat masker yang praktis dari alat sholat kita. Ini masker bahannya bisa digunakan oleh anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, dewasa, maupun kakek-kakek, sampai nenek-nenek. Nah, ini kainnya. Seperti ini. Ini kain pembuat masker. Ingat, kainnya sudah dicuci dan 2 jam di terik matahari. Jadi aman. Seperti ini ya. Ingat, sewaktu kita kecil, sebenarnya masker ini sudah dibuat oleh anak-anak kecil usia 1-2 tahun. Waktu saya umur 2 tahun, 40 tahun yang lalu, saya sering membuat masker ini. Tapi baru kali ini digunakan ilmu pamungkas saya dan teman-teman kecil saya. Seperti ini. Kita buka dulu ya. Jangan tertawakan karena kita banyak ubannya. Tapi tetap, ini adalah masker. Begini cara praktis membuat masker. Diikatkan di kepala dan kita tarik atasnya. Oke, kita tarik. Kita tarik ke atas. Pelan-pelan tariknya. Nah, bawah juga kita tarik pelan-pelan. Dengan pelan-pelan ini akan terjadilah masker yang sangat luar biasa. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Masker yang luar biasa sekali, murah, meriah, irit, tetapi tidak mengurangi keindahan dan kegantengan pemakainya. Inilah masker COVID-19 2020 karya anak bangsa dari PJBN Kabupaten Cirebon. Good idea, luar biasa sekali kan? Praktis. Hanya 50 detik kita mau bikin masker ini. Kita bisa pakai, gunakan apabila ke masjid, ke musola, ataupun mau pergi mengaji. Ya, seperti ini. Ini masker yang sangat luar biasa sekali. Saudaraku semuanya. Praktis, irit. Oke? Dan apabila sudah sampai ke masjid, ini masker yang kita bisa gunakan. Saran dari kami, tetap waspada. Bentuk apapun bahaya kita, bentuk penyakit apapun, kita harus siap untuk melawannya. Yang terpenting, selain penyakit COVID-19, saya menyarankan untuk semua anggota Paguron Jalak Banten Nusantara di Kabupaten Cirebon, kabupaten lainnya, se-Nusantara, dan umumnya untuk masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia. Yang pertama, kita harus jaga marwah-marwah para leluhur kita. Jangan dirusak. Karena kalau marwah-marwah leluhur kita dirusak, pasti alam tidak akan menerimanya. Yang kedua, kita harus mengutamakan adab dan akhlak. Di atas ilmu, kita mencari ilmu, tetapi tetap adab dan akhlak kita harus dinomorsatukan. Budaya Nusantara, budaya orang Timur, itu adalah akhlakul karimah. Betul? No. Itulah budaya orang Timur adalah akhlaknya. Makanya kita itu tetap harus berakhlak. Akhlakul karimah. Di mana orang yang berakhlak itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Saya selalu mengingat, meresapi ajaran guru saya
bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang sakti, tidak ada yang manusia kuat, perkasa, melebihi dari Allah. Yang sakti adalah orang yang bisa bijaksana, orang yang berakhlak tinggi, orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, orang yang bisa mendamaikan orang yang berseteru. Itu pesan Abah saya. Jadi kita utamakan akhlakul karimah dan saling bantu. Dan yang terakhir, karena saat ini bersentuhan tangan dan bersalaman itu katanya salah, dikhawatirkan bersentuhan tangan itu menularkan virus ke virus. Jadi prediksi saya betul bahwa di tahun 2020 ini, di tahun 2020 salaman seperti biasanya, bersentuhan atau picika-piciki itu akan memudar dengan hanya karena virus COVID-19. Saran saya, salaman yang akan terpakai, yang pertama itu salam satu komando. Kita tidak bersentuhan, salam satu komando setiap ketemu. Sementara saja jangan bersentuhan. Kita tidak bersentuhan bukan berarti tidak berteman atau bersaudara, tapi untuk menghindari terjangkitnya 10 menit virus COVID-19 di tangan kita. Tapi bukan berarti ke semua orang kita harus pilih-pilih. Kalau memang itu guru kita dan kita tahu guru kita, orang tua kita, atau saudara-saudara kita, dia selalu menjaga wudhunya, jangan ragu, salaman, biasa saja. Cium tangannya 3 kali. Atau peluk, tidak masalah. Karena kita tahu bahwa itu orang-orang yang kita percaya. Yang kedua, sudah banyak kebiasaan kita. Kalau bukan muhrim, salamannya seperti ini. Ini salaman ala Sunda. Salam, salam. Assalamualaikum, seperti itu. Tidak perlu bersentuhan. Itu sudah banyak di video-video disarankan oleh pemerintah Jawa Barat, bahkan oleh Ketua PKK Jawa Barat, istrinya Kang Emil juga sudah menayangkan video itu. Yang ketiga, saran dari kami, selain dari salam satu komando, di Jalak Banten itu punya guru yang sangat luar biasa sekali, penasihat kita, penasihat Sabatin. Salam Sabatin. Dengan salam Sabatin ini kita tahu ini tidak bersentuhan, tapi tetap kita hormat kepada orang-orang yang kita ketemu. Salam Sabatin cukup dengan kita dengan tangan kanan ke dada kiri kita. Yang keempat, saya disarankan oleh guru saya, tatkala kita salam Sabatin, kita harus selalu setiap habis sholat, kita selalu harus membaca surat Al-Kautsar dan Alam Nashrah, karena di situ ada doa yang sangat luar biasa sekali. Seperti ini contohnya, salam Sabatin. Setiap habis sholat seperti ini. Mau bersalaman seperti ini. Itu salam dari kami yang lebih baik. Satu, salaman ala Sunda seperti biasa. Kalau bukan muhrim ataupun laki-laki dan perempuan, karena ini hanya sementara sifatnya, kita bersalaman seperti ini aja. Ya, seperti itu. Sunda. Bukan berarti kita tidak bersentuhan itu kita ini lagi marahan, tapi ini menghindari virus COVID-19. Tapi ingat, kalau untuk orang-orang khusus, orang-orang yang kita tahu menjaga wudhunya, tetap kita salaman biasa, kita takjim kepada mereka. Jangan sampai digunakan salam-salam yang lain. Tetap kita sentuh tangannya, kita peluk tubuhnya. Oke, demikian salam dari kami. Semoga bermanfaat. Dan yang terakhir adalah, selain menjaga kesehatan, menjaga sholat, menjaga sholawat, menjaga wudhu kita, menjaga zikirullah, kita tetap berzikir kepada Allah.
Yang terakhir kita jaga silaturahmi plus silat. Karena silat adalah silaturahmi, gerakan yang bermanfaat untuk kesehatan, dan yang terakhir bermanfaat untuk bela diri. Karena ingat, bukan hanya COVID-19 yang berbahaya, tetapi banyak kasus penculikan, banyak pengeroyokan, banyak penganiayaan perempuan, penganiayaan anak, penganiayaan suami, penganiayaan pembantu, dan banyak sekali. Jadi untuk yang melihat foto ini, mulai detik ini kita harus semuanya bisa bela diri, bela kesehatan kita, bela diri kita, bela keluarga kita. Karena tanpa bela diri kita akan dilecehkan oleh orang lain dan oleh bangsa lain. Ingat, silat adalah budaya Indonesia, budaya yang betul-betul kita harus jaga. 1 jurus, 2 jurus kita menangkap dengan batin, dengan pernapasan, kita harus bisa. Ingat, kejahatan tidak hanya melihat kita, tidak hanya mencari kesempatan, tapi kesempatan mereka itulah yang akan datang menyerang kita kalau kita tidak siap. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda, salam Sabatin, Paguron Jalak Banten, Nusantara, Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon. Terima kasih.